Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam konteks pluralitas sosial sebagai buah interaksi antar bangsa dan berbagai kelompok sosial lainnya. Dengan mudah kita menemukan komunitas-komunitas yang terdiri dari berbagai etnis, latar belakang budaya dan agama, tingkatan ekonomi dan pendidikan yang bervariasi, keragaman profesi, dan sebagainya. Hidup dalam iklim plural yang demikian membutuhkan sikap mental inklusif yang terbuka kepada perbedaan. Belajar hidup toleran dalam keragaman itu membutuhkan kerendahan hati dan kebesaran jiwa. Kita perlu rendah hati dan berbesar jiwa untuk mengakui bahwa ada nilai-nilai lain di luar sana yang juga terus hidup dan dihayati orang lain yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kita. Hanya dengan kerelaan membuka diri pada nilai-nilai lain, kita belajar menghargai dan mau hidup bersama dalam keharmonisan. Belajar dari Yesus penyelamat kita, fokus perhatian kita dalam refleksi episode ke-96 ini adalah Yesus Kristus, Raja yang melintasi keragaman untuk membangun harmoni yang membawa damai. Ada dua peristiwa yang memberi ilustrasi peranan Yesus yang melintasi keragaman ini. Yang pertama adalah ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira tentara Romawi, dan yang kedua adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan Sirofenisia. Pertama, mari kita membaca Injil Matius bab 8 ayat 5-13 tentang hamba perwira Romawi itu. Ketika Yesus masuk ke Kafarnaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, perwira itu adalah representasi penjajah Romawi yang biasa memandang rendah bangsa-bangsa jajahannya. Namun ia agaknya orang yang baik yang mengasihi hambanya. Demi hamba itu ia dengan rendah hati datang kepada Yesus memohon pertolongan. Yesus mengagumi kualitas pribadi orang ini dan menegaskan bahwa iman yang rendah hati seperti ini diperlukan untuk menyatukan perbedaan. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikian kata Yesus. Kedua, mari kita membaca Injil Markus bab 7 ayat 24-30 tentang penyembuhan anak perempuan Sirofenisia. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan.
Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, perempuan Sirofenisia termasuk dalam golongan bangsa asing yang tidak mengenal Yahweh. Orang-orang Israel menghindari pergaulan dengan kaum yang tidak mengenal Yahweh ini. Akan tetapi Yesus memiliki sikap belas kasih yang besar terhadap semua bangsa. Ia datang untuk semua orang, bukan semata-mata hanya untuk turunan Abraham. Karena itu, berlawanan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, Yesus masuk ke wilayah tak beriman itu dan menyatakan belas kasih Tuhan. Namun Yesus menuntut pemurnian batin yang disimbolkan dengan pernyataan kerendahan hati perempuan ini. Anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Hidup di daerah perdagangan Tirus, akhlak perempuan ini patut dipertanyakan. Yesus menegurnya dengan keras. Ia menerima dan mengakui kekurangannya. Kesembuhan sang anak pun ia peroleh. Di sini kita melihat perpaduan antara kerendahan hati manusia dan belas kasih Tuhan sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan-perbedaan. Ketika semua orang mau bersikap demikian, keharmonisan lebih potensial bertumbuh di tengah kebersamaan. Dari dua ilustrasi ini kita belajar peranan kunci kerendahan hati dan belas kasih. Oleh kerendahan hati, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh mau bersujud di depan Yesus meminta pertolongan. Oleh belas kasih, Yesus menolong orang-orang yang menindas dan memusuhi orang Israel, merangkum mereka walaupun masing-masing pihak sesungguhnya berada di posisi berseberangan. Saudara, dengan beradorasi, kita menumbuhkan dan memelihara penghormatan dan rasa cinta kita pada Yesus. Menghormati dan mencintai Yesus berarti meneladani cara hidupnya yang berkorban diri demi keselamatan manusia. Cara sempurna meneladani Yesus adalah mahkota salib, tetapi kebanyakan kita tidak sampai pada tahapan itu. Yang paling sederhana yang dapat kita lakukan ialah menunjukkan kerendahan hati dan belas kasih, sehingga kita memiliki daya batin untuk merangkum lawan, menerima perbedaan-perbedaan, dan membangun keharmonisan dalam keragaman itu atas dasar kerelaan untuk saling menghormati satu sama lain. Seorang adorator hendaknya belajar rendah hati, berbelas kasih, merangkul lawan, menghormati perbedaan, menghargai keragaman, dan berusaha menjembataninya dengan nilai sentral hidup kita, yaitu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena di sana ada hati yang tulus dan murni, tempat Tuhan menyemaikan benih firman-Nya. Ketika firman di dalam hati kita, kita sepenuhnya berjaga-jaga menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tuhan Yesus Kristus, tumbuhkanlah dalam hati kami kerinduan untuk selalu menghargai perbedaan-perbedaan dan menjembataninya dengan kasih. Semoga oleh sumbangan kecil ini, dunia menjadi tempat yang lebih indah bagi banyak orang.
Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.